Berjumpa kembali. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat Google Drive atau tempat penyimpanan atau folder di dalam Google Drive. Jadi biasanya kalau kita sebagai mahasiswa ketika hendak menghadapi ujian lisan sidang, skripsi maupun tugas akhir tuh biasanya kita diminta untuk mengupload semua dokumen-dokumen hasil laporan akhir dari tugas akhir maupun skripsi kita ke tempat penyimpanan online ya, yang biasanya digunakan Google Drive gitu, karena jumlah filenya lebih dari satu. Misal semua laporan skripsi atau tugas akhir yang sudah diubah atau di-convert menjadi bentuk PDF, kemudian file-file presentasi, kemudian file-file jurnal, kemudian file-file pendukung lainnya seperti program, database, dan sebagainya, itu dikumpulkan jadi satu. Nah, biasanya kan kalau kita upload satu persatu ke Google Drive kan nanti masing-masing file tersebut kan mempunyai alamat masing-masing ya. Ketika di-share linknya itu nanti berbeda-beda. Nah, untuk bisa menyatukannya itu biasanya disimpan ke dalam satu folder. Jadi yang di-share itu nanti adalah foldernya, bukan si filenya. Gitu. Nah, sekarang yang kita akan coba bahas sekarang adalah bagaimana cara membuat folder, kemudian mengupload semua file kita ke dalam folder yang ada di Google Drive tersebut. Gitu. Baik, kita mulai. Sekarang berarti kita buka browsernya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Gmail kita. Nah, setelah masuk ke Gmail kita, kita pilih nih aplikasi Google. Klik, lalu pilih ini, Drive, Google Drive. Tuh. Nah, ini adalah Google Drive milik kita nih. Jadi kita harus login dulu. Posisinya kita harus login ke email kita, kemudian kita masuk ke aplikasi Google yaitu Google Drive. Nah, setelah posisi ini, kita pilih ini, tanda plus atau baru. Klik baru, lalu pilih folder. Tuh. Nah, biasanya SOP atau peraturan ketika membuat folder yang akan di-share ketika nanti kita akan menghadapi ujian sidang itu biasanya formatnya nim kemudian underscore namanya. Nah, berarti kita ketikkan misalkan 2018-09-144 underscore namanya. Nah, kalau sudah kayak gini, klik buat, lalu nanti di sini muncul tuh foldernya. Nah, kalau sudah muncul foldernya kita buka. Nah, kita upload semuanya ke sini tuh, tarik dan lepaskan file di sini gitu. Misalkan saya punya file di D, masukkan saja sembarang file, semua file kita masukin misalkan. Terus kita upload ke sini. Tuh. Ini contoh saja ya. Folder-foldernya kita upload ke sini. Tuh. Misalkan ini file TA-nya, skripsinya, ini presentasinya, ini apa gitu. Nah, terus kalau sudah, berarti semua sudah terupload, balik lagi ke drive-nya lagi. Tuh. Nah, kemudian yang kita share ada ini. Klik kanan foldernya, lalu bagikan atau dapatkan link ya, pilihnya dapatkan link. Tuh. Nah, bagikan kepada orang lain dan grup, belum ada yang ditambahkan tuh. Nih, ubah opsi berbagi link, klik batasi untuk mengubah opsi berbagi link. Jadi kan nanti biasanya gini, ketika nanti pendaftaran sidang tugas akhir atau skripsi itu biasanya kita diminta menyerahkan oleh pembimbingnya itu untuk menyerahkan link Google Drive-nya gitu.
Jadi link Google Drive-nya yang kita serahkan kepada si pembimbing. Nah, berarti mana yang di copy ini, salin linknya. Tapi ini pastikan aksesnya, jangan dibatasi. Kalau dibatasi kan hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Nanti setiap kali orang mau buka, dia harus minta izin akses dulu ke kita gitu. Kita repot nanti dua kali kerja gitu. Kecuali kalau memang tujuannya hanya dibatasi, orang harus minta izin dulu sama kita. Tapi kalau misalkan semua orang bisa lihat yang mempunyai link ini, berarti pilihnya jangan dibatasi. Tapi pilihnya siapa saja yang memiliki link tuh. Siapa saja yang memiliki link tuh. Jadi setiap orang yang memiliki link dapat melihat semua isi folder daripada si folder kita ini. Nah, kalau sudah klik salin linknya tuh, nanti muncul tuh link disalin gitu. Nah, kalau sudah berarti selesai itu. Nah, ini tinggal misalkan saya paste nih di notepad misalkan. Saya paste, klik kanan, paste. Oh. Ini linknya. Ini link yang dikasihkan atau diberikan ke si pembimbing. Gitu. Nah, biasanya kan triknya begini ya. Biasanya triknya itu kan dikasih tenggang waktu. Dikasih tenggang waktu. Si file-file yang ada di sini bisa dirubah ya. Jadi kayak gini. Semua file yang ada di folder ini mempunyai ID masing-masing tuh. Sejak pertama kali diupload dia punya ID masing-masing. Jadi ketika sudah di-upload seperti ini, maka ini jangan sampai hilang gitu. Nah, disarankan jangan menambah baru atau mengupload atau menghapus yang lama. Nah, cara merubahnya gini. Klik kanan lalu kelola versi. Tuh. Pilihnya kelola versi. Jadi jangan dihapus lalu upload yang baru atau di tiban. Tapi klik kanan di file yang ingin dirubah. Tuh. Misalkan yang pertama, saya mau ubah karena ada perubahan atau ada updatean. Berarti klik kanan, pilih kelola versi. Tuh. Nanti dia minta untuk mengupload versi terbaru. Nah, kita download tuh. Kita upload ya versi terbaru. Jadi saya ingatkan lagi setiap ID ini, setiap file yang ada di Google Drive itu ketika pertama kali diupload dia sudah mempunyai ID masing-masing. Dia sudah mempunyai ID masing-masing. Disarankan ketika ada updatean, misalnya ini bab 1 nih. Nah, bab 1 misalkan ada revisi. Nah, jangan dihapus lalu upload baru, nanti berubah ID-nya. Tetapi diklik kanan, kemudian kelola versi. Tuh, kemudian upload versi terbaru dengan nama yang sama. Jadinya dia nggak berubah ID-nya, tetap ID file yang pertama kali diupload. Takutnya nanti si penguji atau si calon pengujinya sudah mendownload linknya atau sudah melihat linknya, nanti berubah gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata yang di-share adalah filenya satu gitu. Tapi kalau di-share foldernya sih nggak masalah sebenarnya. Tapi ini cuma supaya lebih amannya saja gitu. Jadi yang di-upload kelola versinya. Jangan dihapus yang lama lalu di-upload yang baru. Jangan, tetapi pilihnya kelola versi. Gitu. Nah, kalau sudah di-upload versi terbaru, maka nanti akan muncul. Misalkan saya upload lagi yang terbaru nih, saya ambil lagi. Di data, lalu saya ambil foto yang sama, tapi karena ada perubahan ya. Tuh. Nanti akan dua tuh terlihat di sini, tapi hanya kita doang yang bisa melihat. Si pemilik saja yang bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat kalau ini adalah updatean terbaru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat Google Drive untuk diserahkan kepada pembimbing untuk didaftarkan untuk ujian sidangnya nanti gitu. Ini dalam bentuk folder ya. Tapi kalau untuk dalam bentuk file, maka tinggal upload saja filenya.
tinggal upload saja filenya ke Google Drive gitu. Tapi kalau mau aman, jika jumlah file yang diupload lebih dari satu, kumpulkan dalam satu folder gitu. Baik, sampai di sini dulu tutorial untuk membuat folder di dalam Google Drive, lalu men-share linknya kepada pembimbing tugas akhir atau skripsi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.